ya. Jadi mungkin 3 kali buy 120, 115, 110. Tapi kalau ternyata dia lari ke atas, terbang, ya di atas 145 sih di buy aja udah. Ya. Tapi ini bagus ya, cakep. Tinggal tunggu kapan dia terbang aja. Bagus ini, Oke, cakep hoki. oke, Mudah-mudahan oke, bawa oke. hoki ya buat kalian ya, saham ini ya. Amin. Namanya juga ada hoki, bro. Eh, Oke, kita lanjut lagi nih, bro ya. Nggak apa-apa ya. mm, 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 mm. Ini ada yang nanya mengenai sektor nih mungkin, bro. Jadi cocok juga sama topik kita. Nih gue Boleh. naik ke ini ya. Mm, Nah, dari William nanya kalau lihat sektoral dari Bronik nih lebih prefer sektor properti atau CPO nih untuk di keep sampai akhir tahun. Oke, properti itu kayaknya agak sulit ya, apalagi kalau TBI sampai naikin rate itu kayaknya sulit. CPO itu sebenarnya punya kans, cuma kayaknya belum dapat signal untuk naik ya. Tapi ada potensi sih, cuma mesti nunggu dulu ya entry-nya by technical. Kalau gua disuruh pilih, gua akan pilih CPO tapi masuknya nggak sekarang. Ya tunggu tunggu ada inflow baru masuk. Tapi gue lebih cenderung pilih CPO daripada properti ya. Untuk saat ini ya, Oke, untuk saat oke. ini lebih pilih CPO, tapi belum bisa masuk sekarang ya. Jadi belum ada tanda-tanda dia mau naik. Kita tuh kalau trader masuk setelah ada tanda-tanda mau naik. Kalau belum ada tanda mau naik, walaupun dia nggak turun, dia bisa nyamping gitu, bisa sideways, ya nggak kemana-mana. Ah, oke, oh, itu poin penting ya bro ya. Jadi kalau mungkin sih kan juga banyak ya teman-teman cuan troopers yang baru mau mulai-mulai trading dan juga belajar technical analysis gitu ya bro ya. Jadi penting Mm juga -mm. untuk melakukan aksi jual beli itu untuk melihat signs lah ya, lihat tanda-tanda juga ya bro ya. Betul, Betul, betul. betul. Karena orang kadang-kadang berpikir kalau nggak naik turun. Nah, Padahal belum tentu. Nyamping juga dia bisa. Nggak kemana-mana gitu. iya, Di iya. situ terus nyamping, ke kanan terus juga bisa. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Ada yang nanya mengenai saham ESA nih bro. Kalau view-nya gimana nih dari ESA? ESA. ESA itu amonia ya. Hmm, ESA ya. Hmm, kayaknya juga nggak kemana-mana sih ya. Nggak bisa dibilang mau naik banyak juga ESA ini. Hmm. Ini koreksi udah bablas. Hmm, ini kalau nanti support trennya jebol, ya kurang bagus sih. Ya. Ini lagi ada di support ini. Cuma kalau ini jebol, ya support tren ini jebol ya guys. Ini ceritanya jadi lain nih nanti ya. Kelihatan ya garisnya ya. Ini kalau jebol, ini malah jadi bentuknya bearish flag ya. Kalau jebol ya. Ini kalau jebol jelek. Ini lagi testing mantul tapi nggak bisa dibilang mantul-mantul amat ya. Volumenya juga kecil. Tapi kalau ini garis ini dijebol, ini jadi bearish flag jadi kurang kurang cakep ya. Belum tentu jadi bearish flag tapi punya potensi nanti buat apa testing support lagi di area bawah kalau ininya dijebol ya. Jadi ESA nggak boleh jebol ininya. Kalau ini jebol buyar ini ya. Hmm. Oke. Kalau gua sih cenderung lihat ini nanti akan buyar sih. Kalau gue lihatnya cenderung ini nanti akan buyar. Oke, ini insightful banget nih. Apa sih teman-teman jawabannya nggak dikasih abu-abu nih ya sama Bronik, tapi tetap ya teman-teman disclaimer itu semuanya Hmm. balik kepada kalian juga. Tapi tentunya di sini seru banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Bronik ya di sini. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Ini tinggal Yuk. 9 menit lagi, jadi mungkin beberapa Hmm. pertanyaan lagi kita bisa tanyakan. Ada yang nanya mengenai Oke. ini bro, saham tadi udah gue lihat. Oh BRPT hari ini naik tuh BRPT. hampir 8%.
Oke, BRPT itu sebenarnya cuma rebound aja ya. Hmm. Jadi kita nggak bisa bilang dia, oh cakep tuh, bagus. Hmm. Hmm. Bentar, ini kita bagus sih, bagus. Cakep Oke. BRPT ini. Masih ada bisa potensi lanjutan bro atau mungkin ada testing dulu nih? Hmm, kalau dia bisa jebol area ini sih sebenarnya kayaknya aman-aman aja ya. Hmm. Bisa jebolin area ini nih. Berapa nih? 1400 mestinya mestinya bisa langsung naik sih. Hmm. Kalau dia bisa jebolin ya. Jebol berapa nih? Jebol 1410 kalau dia jebol dengan volumenya tinggi, rame, candlenya juga Marubozu mantap, mestinya sih bisa naik ya. Jadi ini menarik sih. Probability untuk bisa jebolnya juga lumayan tinggi ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya bro ke pertanyaan selanjutnya. Yuk, 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 Ini ada yuk, yang yuk. nanya mengenai apakah IHSG confirm mulai rebound. Tadi ini udah dijawab ya sama Bro Nick di awal. Jadi buat temen-temen nih mungkin ada yang belum nanya juga, ini IG live-nya di save ya. Jadi kalian bisa nonton lagi aja nanti di IG Sukor Sekuritas. Oke. Nah kita lanjut nih bro. Ada yang nanya mengenai saham Meta nih. Ada beberapa soalnya ada yang nanya. Jadi aku mau tanyain langsung aja nih sama Bro Nick. Tanggapannya gimana nih kalau Meta? Hari ini minus ya, hampir 15% soalnya. Ya Meta ini kan Hmm. ini digoreng ya. Kalau kita lihat pergerakannya Meta ini kan sebenarnya so-so aja ya. Hmm. Datar-datar tiba-tiba bung bung ya. Ya ini ada gorengan tapi sentimennya apa? Gue Nah, nggak ngikutin ya. Mungkin ya. kalau ada teman-teman yang tahu di share aja. Tapi kan beberapa hari ini saham-saham model gini banyak ya. Ada Meta, ada DOOH yang memang dihajar habis-habisan ya ke atas. Kalau gini ya memang marketnya apa bandarnya ya udah waktunya TP ya, udah waktunya exit. Ini level saham ini sebenarnya nggak gitu bukan nggak gitu cocok pakai technical ya, bisa pakai technical cuma harus dikombin sama sama bandarmologi ya. Kalau saham gini ini kita bicara dari sisi technical dulu ya. Dia mantul di area support ini, jadi sebenarnya punya kans ya. Cuma nanti teman-teman harus cek dulu ya, cek di broker summary-nya. Ini broker-broker yang beli dari sini, ini kan sebenarnya volumenya besar dari tanggal 21 doang ya. Ini broker-broker ini masih pegang apa enggak atau udah exit ya. Terus kalau pegang di harga berapa? Kalau memang broker-broker yang menggerakkan saham ini ya, broker-broker topnya, top 3 brokernya Meta ini masih di dalam, ya ada kan bisa diangkat lagi. Tapi kalau mereka udah exit, ya bukan berarti nggak bisa naik, bisa aja mereka masuk lagi, nanti buang lagi. Cuma ya kansnya jadi lebih lebih tipis aja. Ya, melihat buangan 3 candle terakhir ini merah merah gini sebenarnya tekanan jualnya udah tinggi ya. Cuma ini mantul di area support, punya kans nggak buat naik lagi Meta. Bentar ya. Ini emiten Meta ya teman-teman ya. Ini ada yang nanya nih dari Ardian, emiten apa itu kah drastis sekali? Meta ya. Hmm, kayaknya susah sih ngarepin dia naik lagi ya. Kayaknya party is over ini. Yup, party is over ini. Kalau teman-teman ada yang gabung di grup Telegram ini, alertnya udah muncul dari harga 121 ya. Jadi dia udah ke 320, udah hampir 3 kali beggar ya. Kalau turun ke bawah ya wajar ya. Wajar. Emang sekarang ngeri ya main saham-saham gini itu. Kalau teman-teman apa ngambil keputusan lambat, masih kadang-kadang galau, itu sebaiknya nggak main saham gini ya, karena dengan ARB simetris, ini nggak ada yang nolong lagi kita ya. Kalau dulu kan 7% ya udah 7% aja, besok 7% lagi baru 14. Kalau sekarang kan tiba-tiba turun 25, turun 20 kan puyeng kepala ya. Jadi lebih hati-hati main gorengan untuk sekarang-sekarang ya, kecuali udah terlatih, udah cepet ya, ambil keputusan cepet, lihat, tahu apa yang bisa dilihat ya. Oke. Meta jadi kalau dari balik lagi ya ke Meta, kalau dari technical sih berat ya. Kalau dari technical sih akan ke 180. Hmm. Oke. Dia akan turun lagi ke 180.
ya. Seenggaknya itu yang dikasih info sama technical ya. Oke. Oke. Oke, thank you Bro Nick untuk ini ya jawabannya mengenai saham Meta. Ini baik banget, soalnya tadi yang nanya Meta nih pas banget lo jelasin. Sampai ada yang nanya juga tadi itu emiten apa Kak, drastis banget. Ya. Iya, karena Oke. Ya. sekarang kan 25%, 35% bisa turun guys dalam 1 hari kan. Jadi Ya. wajar. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari kita Willy ya. Bukan di kita Willy aja. BTPS Min, ada insight untuk area entry nggak gitu? Coba mungkin BTPS aja secara in general gimana nih Bro? BTPS kalau lihat dia lagi disupport ya. Ya kita nggak bisa entry kalau disupport karena kalau jebol bahaya ya. Jadi tungguin aja dulu. Ya, tungguin dia sanggup apa enggak mantul di area sini ya. Taunya dari mana? Kalau dia naik lagi, nanti ini akan ada double kecil ya. Double bottom kecil. Nah, kalau double bottom kecilnya berhasil dilewatin, yang ini nih, ya, bagian yang ini, baru entry. Ya, jangan entry sekarang. Itu. Oke. Bro Nick tuh ada yang nanya tuh, grup telenya apa tuh Bro? Ada yang nanya. Oh, grup telenya Sobat Trader Nick. Join aja ya, lihat di IG. Di IG tuh udah ada linknya, tinggal masuk aja ya. Oke. Iya. Oke, mungkin gitu ya. BTPS belum ya. BTPS lagi testing support ya. Dia bisa bertahan atau enggak kita nggak tahu. Takutnya nggak bisa bertahan. Kalau bisa bertahan aja baru entry ya. Ya. Testing support berarti ya untuk BTPS ya. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Bro ya. Gue pilih dari Afi nih mengenai saham Saratoga Bro. Dia mau nanya SRTG. Oke. SRTG ini sempat bagus, tapi terus jadi jelek ya. Oke, Saratoga. Saratoga 1, 2, 3. Tar ya, tap. Oke. Kurang bagus Kurang menarik ya Bro ya kalau untuk kurang. Iya, potensi untuk jebol ke bawahnya tinggi ya. Jadi potensi dia sebenarnya ini lagi turun nih kalau teman-teman lihat ya. Ini penurunan kayak gini nih ya. Ini merah-merah terus nih, merah. Berarti market tuh sepakat semua bahwa ini dibuang gitu ya, nggak ada perlawanan sama sekali. Ini tinggal nanti nguji support ini aja. Bagian ini ya. Tapi ini kalau jebol jauh ini ya. Ini apalagi kalau nanti Sandi Uno kagak jadi cawapres. Jebol ini nanti. Gua rasa sih jebol sih. Kalau by technical sih jebol ya, kecuali makanya ini tinggal tergantung keputusan cawapres ini. Kalau dia jadi cawapres mungkin bisa mantul ini tinggi. Tapi kalau enggak, gua rasa sih jebol ya. Udah 2 minggu berturut-turut merah, candlenya, volumenya juga lumayan tinggi ya, dan dia berbaliknya tuh di resist masalahnya. Resist ini ya, resist pivot ini dia nggak sempet tembus, balik, jadi kayaknya beberapa minggu ke depan akan cenderung tembus ke bawah ya, kecuali ada berita yang tadi gue bilang ya, tiba-tiba Sandi Uno jadi cawapres ya, gue rasa bisa lah. Tapi kalau enggak, beginilah arahnya. Oke, siap. Oke, jadi itu untuk pertanyaan terakhir ya tadi mengenai Saratoga. Thank you banget ya, Konik udah dijawab pertanyaannya. Ini banyak banget yang nanya-nanya nih Bro. Ada yang nanya tentang lo masih ada bootcampnya nggak nih? Minta diskon dong kelasnya dan sebagainya. Kayaknya untuk pertanyaan itu boleh aja DM ke IG lu kali ya. Boleh. Tumpang promosi ya Bro sedikit ya. Boleh dong. Jadi kelas bootcamp edisi Oktober ya. Jadi kelas bootcamp itu kan setahun cuma 2 kali, cuma April sama Oktober aja. Nah ini Oktober mau dibuka mungkin besok. Jadi buat teman-teman kalau yang mau belajar technical secara holistik bisa join dulu di grup Telegram ya. Nanti akan diinfo ke sana. Thank you Bro. Oke, siap. Thank you banget.